Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Titin Rahayu, calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid dengan judul program Bermain Material Terbuka di TK Yasmida 1 Ambarawa. Saya sebagai calon guru penggerak bertugas di TK Yasmida 1 Ambarawa yang beralamatkan di Jalan Utama Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bertugas sebagai guru kelas kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Aksi nyata modul 3.3 atas nama saya sebagai calon guru penggerak dengan fasilitator Ibu Tambun Isbeti. Tujuan pembelajaran, CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Selanjutnya, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Selanjutnya, judul program adalah Bermain Material Terbuka di TK Yasmida 1 Ambarawa. Selanjutnya, tujuan program menstimulasi aspek-aspek perkembangan murid melalui bermain material terbuka. Adapun latar belakangnya, kurangnya keaktifan murid dalam proses bermain yang menimbulkan rasa bosan dan pasif murid dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah nyaman pada zonanya, sehingga kurang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru dan berbasis LKS. TK Yasmida 1 Ambarawa memiliki aset-aset yang dapat diberdayakan untuk mengembangkan kepemimpinan murid seperti aset lingkungan atau alam, aset manusia, aset fisik, dan aset lainnya. TK Yasmida 1 Ambarawa memiliki kebijakan baik dari yayasan, kepala sekolah yang memberikan ruang terhadap program yang berdampak positif kepada murid. Selanjutnya, TK Yasmida 1 Ambarawa memiliki dana BOSPE yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi program berdampak positif bagi murid, menjalin kerjasama dengan orang tua dalam persatuan orang tua murid atau parenting PAUD dalam upaya keberhasilan program, melakukan diskusi internal yang terprogram dan terjadwal sebagai wadah dalam upaya mengoptimalkan berbagai program yang berdampak positif pada murid, serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat, organisasi profesi, serta memiliki media sosial dalam rangka mencari referensi dan sumber terkait program yang berdampak positif pada murid. Aksi nyata pada tahap buat pertanyaan utama. Di sini, CGP telah membuat tahapan buat pertanyaan utama dengan beberapa format pertanyaan, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, rencana untuk melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, waktu yang diperlukan, serta penanggung jawab pada tahap ini. Pada tahap ini, CGP melakukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan sesama rekan guru dan wali murid, serta melakukan diskusi dengan murid untuk mencari atau mengidentifikasi minat dan kebutuhan awal dari murid terhadap pembelajaran yang diminatinya. Ini adalah dokumentasi di mana CGP berdiskusi bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Di sini CGP juga melakukan diskusi bersama orang tua. Dan ini adalah dokumen di saat CGP melakukan diskusi bersama murid, melakukan percakapan, tanya jawab, dan mengidentifikasi minat-minat yang ada pada murid. Catatan refleksi.
buat pertanyaan utama. Peristiwa. Program bermain material terbuka adalah kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan murid. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya tingkat keaktifan murid dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dibuktikan dengan sebagian besar murid masih pasif dan bosan. Guru masih nyaman pada zonanya. Pembelajaran masih berpusat pada guru, serta menggunakan media belajar LKS. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, dan berdiskusi dengan murid untuk menggali minat dan kebutuhan murid dalam belajar, sekaligus menguatkan ide terhadap program bermain material terbuka. Hal tersebut saya lakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait minat dan kebutuhan murid dalam bermain material terbuka, agar dapat berjalan dengan optimal. Hasil dari kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini didapatkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak dengan bermain material terbuka. Selanjutnya, perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah ada sedikit merasa cemas dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun, alhamdulillah, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia dan senang ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program intrakurikuler bermain material terbuka sebagai kegiatan yang dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Begitupun dengan rekan guru, mereka menyambut baik pembuatan program bermain material terbuka, serta murid pun sangat antusias dan aktif dalam memberikan suaranya terkait dengan ide pembuatan program bermain dengan material terbuka. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata modul 3.3 tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua. Karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran dan masukan terkait ideal pembuatan program bermain material terbuka. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias, sehingga akan memberikan kepercayaan diri pada diri murid-murid. Penerapan ke depan melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah. Diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten, sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Selanjutnya, aksi nyata pada tahap A, ambil pelajaran. Di sini CGP juga telah menuangkan ke dalam kanvas Bagja tahapan ambil pelajaran. CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah, mencari referensi, dan berdiskusi bersama murid-murid. Ini adalah dokumen tahap A, di mana CGP melakukan diskusi bersama orang tua murid. Ini adalah dokumen CGP melakukan diskusi dan identifikasi minat murid-murid. Selanjutnya, catatan refleksi ambil pelajaran. Peristiwa. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam tentang gambaran atau kegiatan apa saja
yang dapat dilakukan untuk menstimulasi aspek perkembangan melalui bermain material terbuka, sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya mencari referensi dan berbagai sumber, baik wawancara dengan rekan guru, orang tua, dan murid, serta sumber dari media sosial. Selanjutnya, dalam kegiatan ini, saya melakukan diskusi, melakukan pengamatan kepada murid untuk mengetahui minat dan kebutuhan murid dalam pembelajaran. Saya juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan stimulasi perkembangan anak serta mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program intrakurikuler menggunakan metode bermain dengan media-media dari lingkungan sekitar. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata pada tahap ambil pelajaran ini sangat antusias dan bersemangat dalam mengidentifikasi minat dan kebutuhan murid, serta mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat saya terapkan dalam stimulasi perkembangan murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menuju menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini ternyata banyak cara dalam memberikan pelajaran yang menarik bagi murid dan membuat murid aktif, mengeksplor kemampuannya dalam menentukan pembelajarannya sendiri. Selain itu, seorang guru harus selalu melibatkan murid dengan segala aktivitas pembelajarannya. Begitupun dengan penentuan sebuah program karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh guru dan pihak sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.